Langit Madinah sore itu berwarna keemasan. Sinar matahari jatuh di atas pasir lembut, memantulkan cahaya hangat yang menenangkan hati siapapun yang melihatnya. Di tengah kesunyian kota itu, seorang lelaki tinggi berwajah tegas sedang berjalan menuju masjid. Langkahnya mantap, pakaiannya sederhana, dan di tangannya ada tongkat kecil dari kayu kurma yang biasa digunakannya untuk menegakkan keadilan. Ia dikenal sebagai Umar bin Khattab, pemimpin kaum muslimin yang ditakuti oleh penguasa zalim, namun dicintai oleh orang-orang yang lemah. Setiap hari, Umar berkeliling di Madinah, memastikan tidak ada seorang pun rakyatnya yang kelaparan atau tertindas. Namun, di tengah kesibukannya, pikirannya sering melayang jauh ke timur, ke tanah Persia yang sedang bergolak. Setelah kemenangan di Qadisiyah dan Madain, wilayah Persia terus bergolak. Ada satu kota yang menjadi pusat kekuatan sisa-sisa pasukan kerajaan Persia, yaitu Shustar, kota besar yang dikelilingi benteng tinggi dan parit air yang dalam. Suatu sore, datanglah seorang utusan dari medan perang dengan langkah cepat. Nafasnya tersengal, wajahnya basah oleh peluh, dan debu perjalanan menempel di jubahnya. Ia segera memberi salam kepada Umar yang sedang duduk di serambi masjid. "Assalamualaikum, wahai pemimpin kaum muslimin," katanya dengan suara serak menahan lelah. "Aku datang membawa kabar dari pasukan kita di tanah Persia." Umar menatapnya dengan mata tajam namun penuh perhatian. "Sampaikan kabar itu, wahai saudaraku. Bagaimana keadaan mereka?" Utusan itu menarik napas panjang. Mereka sedang mengepung kota Shustar. Kota itu kuat, bentengnya kokoh, paritnya dalam, dan pasukan di dalamnya banyak. Mereka telah berbulan-bulan berusaha menaklukkannya, namun belum berhasil menembusnya. Umar diam sejenak, lalu menatap ke arah langit. "Shustar, aku pernah mendengar tentang kota itu dari para pedagang. Kota yang dibangun di atas sungai, dijaga oleh benteng ganda dan jembatan besi. Tidak mudah menembusnya, tapi tidak ada benteng yang terlalu kuat bagi orang yang menaruh keyakinannya kepada Allah." Ia kemudian bertanya, "Siapa yang memimpin pasukan di sana?" "Di sana ada Abu Musa al-Ash'ari, wahai Umar," jawab sang utusan. "Ia memimpin dengan sabar, namun situasi sulit membuat sebagian prajurit mulai lelah." Umar mengangguk perlahan. "Abu Musa adalah orang yang bijak. Katakan kepadanya agar tetap bersabar. Kemenangan tidak datang karena kekuatan atau jumlah, tapi karena kesungguhan niat dan doa yang tulus. Katakan padanya agar tidak tergesa-gesa. Setiap benteng memiliki celah, dan setiap hati manusia memiliki jalan untuk disentuh." Setelah utusan itu pergi, Umar duduk lama di serambi masjid, termenung. Dalam hatinya, ia berdoa, "Ya Allah, lindungilah pasukan kami di jalan-Mu. Berikan mereka kemenangan yang Engkau ridai, bukan kemenangan yang membawa kesombongan." Jauh di tanah Persia, di bawah langit yang dipenuhi awan tebal, pasukan muslim berkemah di tepi sungai besar yang mengelilingi kota Shustar. Kota itu tampak megah, dindingnya tinggi menjulang, dan di atasnya terlihat pasukan Persia bersiaga dengan panah di tangan. Abu Musa al-Ash'ari berdiri di depan tenda utama, memandangi benteng dari kejauhan dengan wajah penuh ketenangan. Di belakangnya, beberapa perwira berdiri menunggu perintah. Salah satunya, seorang prajurit muda bernama Harits berkata, "Wahai Abu Musa, kita sudah mengepung kota ini berbulan-bulan. Air sungai menghalangi kita, dan jembatan menuju gerbang utama dijaga ketat. Tidak ada jalan untuk masuk tanpa diketahui musuh." Abu Musa menatapnya dengan pandangan teduh. "Tidak ada benteng yang dibuat manusia tanpa kelemahan, Harits. Sebagaimana tidak ada hati manusia yang benar-benar tertutup dari cahaya Allah. Kadang kita hanya perlu bersabar sampai waktu yang tepat." Malam itu, setelah sholat, Abu Musa berkeliling di antara para prajurit. Ia melihat beberapa di antara mereka duduk di dekat api unggun, membaca ayat-ayat suci
dengan suara lembut, sementara yang lain memperbaiki senjata mereka. Di langit, bulan tampak pucat, cahayanya memantul di atas air sungai yang mengalir tenang. Tiba-tiba, seorang pengawal datang membawa seorang lelaki asing. Lelaki itu berpakaian lusuh, wajahnya letih, dan matanya gelisah. Ia menunduk hormat di hadapan Abu Musa. "Aku datang dari dalam Syustar," katanya pelan. "Aku tahu jalan untuk masuk ke kota itu tanpa melalui gerbang." Abu Musa menatapnya penuh selidik. "Siapa engkau?" "Aku warga Syustar," jawab lelaki itu. "Aku bekerja di saluran air di bawah benteng. Ada terowongan besar yang mengalirkan air dari dalam kota ke sungai. Jika kalian mau, aku bisa menunjukkan jalan itu kepada kalian." "Dan mengapa engkau mau membantu kami?" tanya Abu Musa lagi. Lelaki itu menunduk lama. "Karena aku telah melihat sendiri kebusukan penguasa kami. Mereka menindas rakyat, memeras harta, dan menyembah banyak Tuhan. Aku tahu kalian datang membawa kebenaran. Aku ingin menjadi bagian dari cahaya itu." Abu Musa memandangnya lama, lalu berkata, "Pelan, engkau tahu risikonya besar. Jika penguasa mengetahui pengkhianatanmu, mereka akan membunuhmu tanpa belas kasihan." Lelaki itu menatap lurus. "Aku tidak takut mati jika mati itu di jalan kebenaran." Abu Musa kemudian menatap ke arah langit, lalu berdoa lirih, "Ya Allah, Engkau yang menuntun langkah hamba-Mu. Jika ini adalah jalan menuju kemenangan yang Engkau ridai, maka mudahkanlah." Ia kemudian berkata kepada lelaki itu, "Baiklah, tunjukkan jalannya. Tapi aku punya satu syarat. Jika kami menaklukkan kota ini, rakyatnya tidak boleh disakiti, tidak ada rumah yang boleh dijarah, dan tidak ada perempuan atau anak yang diganggu." Lelaki itu mengangguk dengan cepat. "Itu yang aku harapkan. Aku tahu kalian bukan penakluk yang tamak, tapi pembawa rahmat." Malam berikutnya, di saat bulan tertutup awan dan bintang-bintang bersembunyi di balik langit, Abu Musa memerintahkan pasukan pilihannya untuk bersiap. Mereka hanya membawa senjata ringan dan obor kecil yang nyalanya redup. Suara air mengalir dari sungai terdengar jelas. Di depan mereka, lelaki Persia yang menjadi penunjuk jalan berdiri sambil menunjuk ke arah sebuah batu besar di tepi sungai. Di bawah batu itu ada lubang. Di sanalah awal terowongan yang mengalir ke dalam kota. Mereka masuk satu persatu, air sungai mencapai dada mereka. Udara di dalam terowongan lembab dan gelap, hanya diterangi obor kecil yang dibawa prajurit di depan. Suara langkah mereka bergema pelan, menyatu dengan gemericik air. Abu Musa berjalan di barisan tengah, memegang pedangnya erat-erat. Dalam hatinya, ia terus berzikir agar hati pasukannya tetap tenang. Setelah menempuh perjalanan panjang dalam kegelapan, mereka tiba di sebuah ruangan batu besar di bawah kota. Dari atas terdengar langkah kaki penjaga dan suara air yang menetes dari pipa-pipa tanah liat. Lelaki Persia itu menunjuk ke atas. "Dari sini kita bisa naik ke ruang penyimpanan air di dalam benteng. Dari sana kalian akan menemukan jalan menuju gerbang utama." Dengan hati-hati mereka memanjat dinding batu. Satu persatu muncul di ruang penyimpanan air. Di tempat itu, Abu Musa berbisik kepada para prajurit, "Sekarang adalah saatnya. Jangan teriakkan takbir sebelum gerbang terbuka. Jika Allah menolong kita, maka seluruh benteng ini akan menjadi milik Islam." Mereka bergerak dalam senyap menuju gerbang. Dua penjaga Persia yang sedang mengantuk tidak menyadari kedatangan mereka. Dalam sekejap, kedua penjaga itu dilumpuhkan tanpa suara. Abu Musa memberi isyarat kepada dua prajurit untuk membuka kunci gerbang besar dari dalam. Ketika gerbang perlahan terbuka, pasukan Muslim di luar yang telah menunggu mendengar tanda takbir yang menggema dari dalam benteng. "Allahu Akbar,"
Suara itu membelah malam seperti petir. Dari segala arah, pasukan Muslim menyerbu dengan semangat membara. Pertempuran pun pecah. Panah melesat, pedang beradu, dan teriakan perang menggema. Namun, semangat kaum Muslimin tidak goyah sedikit pun. Mereka bertempur dengan keyakinan bahwa kematian di jalan Allah lebih mulia daripada hidup dalam kemewahan yang menipu. Matahari pagi akhirnya menyinari medan pertempuran. Bendera Islam berkibar di atas menara tertinggi Shustar. Abu Musa berdiri di tengah alun-alun kota. Tubuhnya dipenuhi debu dan keringat, namun matanya bersinar penuh syukur. Di hadapannya, penduduk Shustar berkumpul dengan wajah cemas. Abu Musa mengangkat tangannya dan berseru, "Wahai penduduk Shustar, dengarkanlah. Barang siapa meletakkan senjatanya, maka ia aman. Barang siapa tinggal di rumahnya, maka ia aman. Barang siapa berlindung di rumah ibadahnya, maka ia aman. Kami datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menegakkan keadilan dan membebaskan manusia dari penyembahan kepada manusia menuju penyembahan kepada Allah." Penduduk kota menunduk, sebagian menangis haru. Mereka tidak percaya bahwa penakluk yang baru saja merebut kota mereka bisa berbicara dengan kasih seperti itu. Beberapa minggu kemudian, seorang utusan kembali ke Madinah membawa kabar kemenangan. Umar menerima surat dari Abu Musa dan membacanya perlahan. Setelah selesai, ia menatap ke langit dan mengucap syukur. Segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya kepada hamba-hambanya yang beriman. Sahabat-sahabat di sekelilingnya tersenyum bahagia. Salah seorang berkata, "Wahai Umar, pasukanmu telah menaklukkan negeri-negeri besar. Engkau telah menundukkan kekaisaran yang selama ini menindas umat." Umar menatapnya dalam-dalam dan berkata, "Pelan, bukan aku yang menundukkan mereka, tetapi Allah. Jika kemenangan membuat kita sombong, maka kita akan kalah tanpa diserang. Kemenangan sejati bukan ketika benteng jatuh, tapi ketika hati manusia tunduk kepada kebenaran." Ia kemudian menulis surat balasan kepada Abu Musa. "Kepada saudaraku Abu Musa, semoga Allah menjaga engkau dan pasukanmu." Ketahuilah bahwa kemenangan ini adalah ujian, bukan kemuliaan. Jangan biarkan kesombongan menyelinap dalam hatimu. Perlakukan rakyat Shustar dengan keadilan. Jangan ambil harta mereka, kecuali yang menjadi hak Baitul Mal. Jadilah pemimpin yang mereka cintai, bukan yang mereka takuti. Surat itu dikirim bersama utusan yang setia. Ketika tiba di Shustar, Abu Musa membaca surat itu dengan air mata menetes di pipinya. Ia mengumpulkan para prajurit dan berkata, "Wahai saudaraku, pemimpin kita di Madinah mengingatkan kita agar tidak terperangkap dalam kebanggaan. Ingatlah bahwa kita menang bukan karena kuat, tapi karena kita jujur dan ikhlas. Mari kita syukuri kemenangan ini dengan memperbanyak ibadah, bukan dengan kemewahan." Sejak saat itu, kota Shustar menjadi salah satu pusat kedamaian di tanah Persia. Rakyatnya hidup berdampingan dengan kaum muslim dalam keadilan dan keamanan. Tidak ada rumah yang dijarah, tidak ada keluarga yang kehilangan kehormatannya. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana Islam datang bukan sebagai penjajah, melainkan sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Dan Umar di Madinah setiap malam tetap keluar menyusuri gang-gang kecil membawa sekarung gandum di pundaknya. Ia tidak pernah merasa dirinya pahlawan besar, meski dunia telah mendengar namanya. Ia selalu berkata, "Andai seekor keledai tersandung di tepi sungai Efrat, aku takut Allah akan menanyai aku, mengapa aku tidak membuat jalan yang lebih baik untuknya." Begitulah Umar, pemimpin yang menang tanpa membanggakan diri, penakluk yang lebih takut kepada Tuhan daripada musuh. Kisahnya tentang penaklukan Shustar bukan hanya kisah perang, tetapi kisah tentang iman, keadilan, dan kemanusiaan yang tak lekang oleh waktu. Hari-hari
setelah penaklukan Syustar berjalan penuh perubahan, debu peperangan telah reda, denting pedang telah senyap, dan suara takbir berganti menjadi lantunan azan dari menara kecil yang baru dibangun di tepi pasar. Abu Musa berdiri di depan masjid yang masih sederhana. Dindingnya dari batu sungai, atapnya dari pelepah kurma. Di sekitarnya, warga kota datang berduyun-duyun, sebagian membawa hasil pertanian, sebagian lagi datang hanya untuk melihat wajah orang-orang yang dahulu mereka takuti, kini hidup bersama mereka dalam damai. Abu Musa berbicara kepada mereka dengan suara lembut. Kami datang bukan untuk merampas, tetapi untuk mengembalikan hak kalian sebagai manusia. Kami tidak akan mengambil harta kalian kecuali zakat dan jizyah sesuai syariat, dan kami tidak akan memaksa kalian untuk memeluk agama kami. Keadilan Islam berlaku bagi semua, baik yang beriman maupun yang tidak. Seorang lelaki tua dari penduduk Syustar maju ke depan. Rambutnya putih, matanya keriput, namun pandangannya penuh rasa ingin tahu. Ia berkata, "Wahai Abu Musa, kami telah hidup lama di bawah kekuasaan raja-raja yang keras. Mereka memungut pajak berat, menindas kami, dan menjadikan rakyat kecil seperti budak. Jika benar kalian datang membawa keadilan, tunjukkanlah pada kami dengan perbuatan, bukan dengan kata-kata." Abu Musa tersenyum dan menjawab, "Engkau benar. Keadilan bukan hanya ucapan. Maka, mulai hari ini, pajak yang memberatkan kalian dihapus. Kami hanya akan memungut jizyah dari yang mampu, dan hasilnya akan digunakan untuk menjaga keamanan, memperbaiki jalan, dan menolong orang miskin. Kalian berhak atas keamanan dan kebebasan sebagaimana kami." Warga itu menunduk, matanya berkaca-kaca. Jika seperti itu Islam mengatur manusia, maka sungguh kalian lebih adil daripada penguasa kami sebelumnya. Hari demi hari, kehidupan di Syustar mulai berubah. Pasar kembali hidup, anak-anak berlari di jalan-jalan tanpa rasa takut, dan ladang-ladang di sekitar sungai mulai ditanami kembali. Abu Musa mengangkat beberapa penduduk setempat sebagai pengawas pasar dan petugas kebersihan agar mereka merasa memiliki kota mereka sendiri. Ia juga memerintahkan agar saluran air dibersihkan, sebab kota itu bergantung pada sungai yang mengalir di bawahnya. Suatu hari, datanglah utusan dari Madinah membawa surat dari Umar. Surat itu ditulis dengan tinta hitam di atas kulit tipis, huruf-hurufnya rapi, penuh nasihat. Isinya berbunyi, "Kepada Abu Musa di Syustar, semoga Allah menjaga engkau dan pasukanmu. Ketahuilah bahwa orang yang memegang kekuasaan memikul beban yang berat. Jangan biarkan satu malam berlalu sementara engkau kenyang, dan di antara rakyatmu ada yang lapar. Jangan biarkan seorang pun diperlakukan tidak adil, walau dia bukan seorang muslim. Sesungguhnya, keadilan adalah tiang dari pemerintahan, dan jika ia roboh, maka negeri akan hancur meski tampak makmur." Abu Musa membaca surat itu di depan para pejabatnya, lalu menunduk. Demi Allah, setiap huruf dari surat ini adalah kebenaran. Ia kemudian berkata kepada pembantunya, "Catat nama-nama keluarga miskin di kota ini. Kirimkan bantuan dari Baitul Mal untuk mereka. Aku tidak ingin ada yang lapar, sementara kita sibuk membangun benteng dan pasar." Kabar tentang keadilan di Syustar segera menyebar ke desa-desa sekitar. Banyak orang Persia datang untuk melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kaum muslimin memerintah. Mereka melihat pejabat yang berjalan tanpa pengawal, imam yang makan di pasar bersama rakyat, dan prajurit yang tidur di tanah bersama penduduk biasa. Tidak ada kemewahan, tidak ada jarak antara penguasa dan rakyat. Salah satu penduduk berkata kepada anaknya, "Lihatlah, mereka menaklukkan dengan pedang, tapi memerintah dengan hati." Sementara itu, di Madinah, Umar menerima laporan demi laporan tentang kemajuan di wilayah Persia. Namun, hatinya
tidak pernah tenang. Ia selalu takut jika kemenangan membuat umat menjadi lalai. Suatu malam, ia memanggil seorang sahabat dan berkata, "Mari kita keluar malam ini. Aku ingin melihat apakah ada di antara rakyat yang masih membutuhkan." Mereka berjalan menembus kegelapan malam. Di salah satu sudut kota, Umar mendengar tangisan anak kecil dari sebuah rumah reyot. Ia mendekat, lalu mendapati seorang perempuan sedang duduk di dekat tungku yang hanya berisi batu. Umar bertanya, "Mengapa engkau menanak batu?" Perempuan itu menjawab dengan suara lemah, "Aku menanak batu agar anak-anakku berhenti menangis. Mereka lapar dan aku tidak punya apapun untuk dimakan." Umar terdiam, matanya basah. Ia segera kembali ke gudang Baitul Mal, memanggul sekarung gandum di punggungnya sendiri. Sahabatnya yang ikut berkata, "Izinkan aku yang membawanya." Namun Umar menjawab, "Apakah engkau yang akan memikul dosaku di hari kiamat?" Ia memanggul karung itu sampai ke rumah perempuan tadi, menyalakan api, dan membantu memasak sendiri. Ketika anak-anak itu tertidur kenyang, Umar duduk di luar rumah sambil menatap langit. "Wahai Tuhanku," bisiknya, "andai saja setiap penguasa tahu betapa beratnya tanggung jawab atas satu perut yang lapar." Peristiwa itu menjadi buah bibir di Madinah. Keadilan dan ketegasan Umar menyebar hingga ke seluruh negeri yang ditaklukkan. Dari Syustar hingga Damaskus, dari Basrah hingga Mesir, semua tahu bahwa pemimpin kaum muslimin adalah orang yang lebih takut kepada Allah daripada kepada kekuasaan. Di Syustar sendiri, Abu Musa menerapkan ajaran itu dengan sepenuh hati. Ia mendirikan sekolah bagi anak-anak Persia agar mereka belajar membaca dan menulis. Ia membuka tempat ibadah bagi umat lain agar mereka tetap beribadah sesuai keyakinan mereka tanpa gangguan. Ia juga mengundang para pedagang dari luar untuk menghidupkan perdagangan kota. Dalam waktu singkat, Syustar yang dulu menjadi simbol perlawanan menjadi pusat ilmu dan perdagangan yang makmur. Pada suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, Abu Musa berjalan di sepanjang sungai. Di tepi sungai itu, ia melihat lelaki tua yang dahulu menjadi penunjuk jalan ketika penaklukan berlangsung. Lelaki itu kini hidup tentram bersama keluarganya. Ia melihat Abu Musa dan berdiri memberi salam penuh hormat. "Wahai Abu Musa, ketika aku pertama kali datang kepadamu, aku hanya berharap kota ini dibebaskan dari kezaliman. Tapi aku tidak menyangka bahwa aku akan menyaksikan keadilan seperti ini. Aku melihat orang Islam dan orang Persia duduk bersama di pasar tanpa curiga. Aku melihat anak-anak mereka bermain bersama tanpa takut. Kalian telah mengubah kota ini bukan dengan pedang, tetapi dengan akhlak." Abu Musa tersenyum, "Karena memang itulah yang diajarkan kepada kami. Islam datang bukan untuk menghancurkan negeri, tapi untuk memperbaiki manusia. Kami tidak ingin memaksa siapapun untuk menjadi seperti kami. Cukuplah jika mereka melihat kebenaran melalui keadilan." Lelaki tua itu menatap sungai yang mengalir pelan. "Aku tahu, jika pemimpinmu di Madinah sebijak engkau, maka tidak heran dunia tunduk tanpa perlawanan." Abu Musa terdiam sejenak lalu berkata, "Umar lebih besar dari apa yang engkau bayangkan. Ia tidak hidup di istana, tidak duduk di atas singgasana. Ia tidur di tanah dan memikul gandum di punggungnya. Ia bukan raja, tapi pelayan rakyat." Malam itu, ketika Abu Musa menulis laporan tahunannya untuk dikirim ke Madinah, ia menulis dengan kalimat yang dalam, "Wahai Umar, Syustar kini damai. Tidak ada perlawanan, tidak ada kelaparan, tidak ada ketakutan. Penduduknya bekerja di ladang mereka dan berdagang di pasar mereka. Mereka menghormati kami, bukan karena takut, tetapi karena mereka melihat kebenaran dalam perbuatan kami. Semoga Allah menjadikan kita semua pemimpin yang adil dan hamba yang rendah hati." Umar membaca surat itu beberapa minggu kemudian di Masjid Madinah. Ia menunduk lama, lalu menangis. Seorang sahabat yang duduk di sampingnya berkata, "Wahai Umar, mengapa engkau menangis
padahal kabar yang datang adalah kabar gembira. Umar menjawab dengan suara lirih, "Aku menangis karena aku takut tidak bisa mempertanggungjawabkan semua itu di hadapan Allah. Setiap kemenangan adalah amanah, dan setiap amanah akan ditanya. Jika seluruh Persia tunduk, tapi satu orang miskin dibiarkan lapar, maka aku tidak layak disebut pemimpin." Demikianlah Umar memerintah dengan hati yang takut kepada Allah dan jiwa yang selalu merasa diawasi. Dari Madinah hingga Syustar, dari pasir gurun hingga lembah sungai, namanya menjadi simbol keadilan yang abadi. Rakyat mencintainya bukan karena kekuatannya, tetapi karena ketulusannya. Ia menaklukkan bukan dengan pasukan yang banyak, tetapi dengan iman yang dalam. Syustar pun menjadi saksi bahwa kekuatan sejati bukan pada dinding benteng atau jumlah tentara, tetapi pada keikhlasan hati manusia yang percaya bahwa kebenaran akan selalu menang di atas kebatilan, sebagaimana cahaya yang tak bisa dipadamkan oleh kegelapan. Hari-hari di Syustar terus berjalan dengan damai. Di pasar terdengar suara pedagang yang menawarkan barang, anak-anak yang tertawa di bawah sinar matahari, dan suara adzan yang bergema dari menara masjid kecil di tengah kota. Abu Musa memimpin dengan ketenangan dan kebijaksanaan, mengawasi setiap urusan rakyat dengan perhatian yang sama seperti seorang ayah kepada anaknya. Setiap pekan, ia duduk di alun-alun kota, membuka majelis keadilan. Tidak ada penghalang antara dirinya dan rakyat. Siapapun boleh datang untuk menyampaikan keluhan. Di antara yang datang, ada petani yang mengadu karena saluran irigasinya tersumbat, ada pedagang yang ditipu, dan ada pula janda yang meminta perlindungan dari tetangganya yang tamak. Abu Musa selalu mendengarkan dengan sabar, menimbang dengan cermat, dan memutuskan dengan adil. Kadang ia menunduk lama sebelum berbicara, seakan sedang mendengar bisikan dari nurani yang paling dalam. Ia tahu bahwa setiap keputusan adalah pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Pada suatu hari, datanglah seorang laki-laki dari kalangan Persia yang telah masuk Islam. Ia berkata, "Wahai Abu Musa, aku ingin engkau tahu bahwa dahulu aku membenci kalian. Aku menganggap kalian datang untuk merampas tanah kami. Tapi kini aku melihat sesuatu yang berbeda. Aku melihat prajurit-prajuritmu bekerja di ladang bersama kami. Aku melihat imam masjid menolong orang miskin. Aku melihat orang Islam tidak pernah berbohong dalam timbangan. Aku tahu kini bahwa kalian datang bukan untuk menaklukkan kami, tetapi untuk mengajarkan kami bagaimana menjadi manusia yang adil." Abu Musa tersenyum dan berkata, "Itulah Islam. Ia bukan hanya salat dan puasa, tapi cara hidup yang menebarkan kejujuran, kasih, dan keadilan. Jika suatu hari kami tidak lagi adil, maka engkau berhak menegur kami, karena yang membuat kami mulia bukanlah nama kami, melainkan amal kami." Ucapan itu menyebar di antara rakyat. Orang-orang Persia mulai menaruh hormat yang tulus kepada pemerintahan Islam. Mereka melihat bahwa pajak yang dikumpulkan digunakan untuk membangun jembatan, memperbaiki pasar, dan membantu yang lemah. Mereka melihat bahwa dalam setiap sholat Jumat, Abu Musa mengingatkan para pejabat untuk bersikap rendah hati dan tidak menindas. Beberapa tahun berlalu, kemenangan demi kemenangan datang dari berbagai wilayah. Negeri Islam semakin luas. Tapi di tengah segala kejayaan itu, Umar di Madinah tetap hidup dalam kesederhanaan. Rumahnya tidak lebih besar dari rumah rakyat biasa. Pakaian yang dipakainya sering tambal sulam. Ia makan roti kering dan minyak zaitun. Tidak ada penjaga di depan pintunya, dan siapapun bisa datang menemuinya. Namun, seiring bertambah luasnya wilayah Islam, beban Umar pun semakin berat. Ia sering terbangun di malam hari,
memikirkan bagaimana mengatur negeri yang begitu luas, dari perbatasan Mesir hingga Persia. Kadang ia berjalan sendirian di bawah sinar bulan, memandang langit sambil berdoa, "Ya Allah, aku bukanlah yang terbaik di antara mereka, tapi Engkau memilihku untuk memimpin. Jangan biarkan aku tergelincir dalam kesalahan yang akan menzalimi mereka." Suatu malam di musim panas, Umar duduk di masjid setelah sholat Isya. Beberapa sahabat datang menghampiri. Salah seorang dari mereka berkata, "Wahai Umar, engkau telah menaklukkan banyak negeri. Engkau seharusnya beristirahat dan menyerahkan sebagian urusan kepada para pejabatmu." Umar menatapnya dengan pandangan lembut. "Aku akan beristirahat ketika aku yakin tidak ada satupun rakyatku yang tertindas. Tapi selama aku masih mendengar ada yang lapar, selama aku masih mendengar ada yang menangis karena kehilangan haknya, maka aku tidak bisa beristirahat." Sahabat itu terdiam, lalu berkata, "Bagaimana engkau bisa menanggung semua ini sendirian?" Umar tersenyum kecil. "Aku tidak sendirian. Aku memiliki Allah yang selalu melihat, dan aku memiliki rakyat yang doanya lebih kuat daripada benteng manapun." Keesokan harinya, datang surat dari Shustar. Surat itu berisi laporan tentang pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Tapi di akhir surat, Abu Musa menulis kalimat yang menyentuh hati. "Wahai Umar, engkau telah mengajarkan kami untuk tidak menaklukkan dengan pedang, tetapi dengan keadilan. Maka aku berjanji, selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan satupun rakyat di bawahku menangis karena kezaliman." Umar membaca surat itu lama. Lalu ia berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Lihatlah, ini bukan kemenangan karena senjata, tapi kemenangan karena iman. Aku tidak takut kehilangan tanah Persia, tapi aku takut kehilangan keikhlasan seperti ini." Beberapa tahun kemudian, setelah kekuasaan Islam menguat di seluruh wilayah timur, datanglah kabar duka yang mengguncang. Umar terluka dalam sebuah serangan di Madinah. Ia ditikam oleh seorang budak saat sedang memimpin sholat subuh di masjid. Luka itu parah dan ia terbaring lemah di rumahnya. Orang-orang datang menangis di sekelilingnya. Abdullah, putranya, duduk di sampingnya sambil memegang tangannya. Umar memandang wajah putranya dengan mata sayu, lalu berkata, "Anakku, jika aku mati, jangan bersedih karena aku akan kembali kepada Tuhanku. Tapi ingatlah, sampaikan kepada setiap gubernur di negeri-negeri yang jauh, agar mereka tidak berhenti menegakkan keadilan. Katakan kepada Abu Musa di Shustar bahwa kemenangan bukan warisan yang bisa diwariskan, tapi amanah yang harus dijaga." Beberapa hari kemudian, Umar menghembuskan napas terakhirnya dengan senyum di bibirnya. Seluruh Madinah berduka. Orang-orang menangis di jalan, dan dari negeri-negeri jauh datang kabar kesedihan. Di Shustar, Abu Musa menerima berita itu dengan hati yang hancur. Ia keluar ke masjid, berdiri di hadapan rakyat, dan berkata dengan suara bergetar, "Hari ini, dunia kehilangan lentera keadilan. Umar telah pergi, tapi ingatlah, keadilannya tidak boleh ikut terkubur bersamanya. Kita harus meneruskan warisannya, karena Islam tidak bergantung pada satu manusia, melainkan pada kebenaran yang ia perjuangkan." Hari-hari setelah itu, Shustar menjadi salah satu kota yang paling makmur di bawah kekuasaan Islam. Rakyatnya hidup berdampingan dengan damai. Masjid-masjid berdiri di samping rumah ibadah lama penduduk Persia. Ilmu pengetahuan mulai tumbuh karena umat Islam mendorong mereka untuk belajar. Dari kota itu lahir para cendekiawan yang kelak menjadi pelita bagi dunia. Di setiap khutbah Jumat, imam selalu mengingatkan, "Ingatlah Umar, pemimpin yang takut kepada Allah lebih daripada takut kepada manusia. Ia tidak memiliki mahkota, tapi keadilannya lebih kuat daripada kerajaan manapun." Bahkan ketika generasi berganti,
dan para khalifah berikutnya memerintah, nama Umar tetap disebut dengan hormat di tanah Persia. Di antara para petani, di antara para pedagang, di antara para ulama, namanya menjadi simbol kebersihan hati. Suatu sore, bertahun-tahun setelah penaklukan itu, seorang lelaki tua berjalan di tepi sungai Shustar. Ia duduk di batu besar, memandangi aliran air yang tenang. Di sebelahnya, duduk seorang pemuda yang sedang menulis di atas papan kayu. Lelaki tua itu bertanya, "Apa yang engkau tulis, anak muda?" Pemuda itu menjawab, "Aku menulis sejarah negeri kita, agar anak cucu tahu bahwa dahulu kota ini pernah ditaklukkan." Lelaki tua itu tersenyum lembut. "Tulislah juga bahwa kota ini bukan ditaklukkan dengan api dan pedang, tapi dengan keadilan. Tulislah bahwa Umar bin Khattab tidak pernah datang ke sini dengan pasukan, tapi namanya membuat hati manusia tunduk tanpa dipaksa. Tulislah agar mereka tahu bahwa kekuatan sejati bukan di tangan, tapi di hati." Pemuda itu menunduk dan menulis kalimat itu dengan hati-hati. Air sungai mengalir tenang, seakan membawa kisah itu ke masa depan, agar generasi berikutnya tidak melupakan bagaimana dunia pernah berubah karena seorang manusia yang hidup sederhana tapi berpikir besar. Dan hingga berabad-abad kemudian, nama Umar tetap menjadi cahaya bagi para pemimpin yang mencari makna keadilan. Dari Shustar sampai Madinah, dari gurun sampai lembah, kisahnya tidak pernah mati karena ia bukan kisah tentang perang, tetapi tentang kemanusiaan, iman, dan kasih yang mengalahkan ketakutan. Keadilan yang ia tanam tumbuh menjadi pohon besar yang menaungi umat manusia, dan bayangannya masih terasa bahkan ketika dunia telah berubah. Di setiap hati yang rindu pada kebenaran ada jejak Umar yang tidak terhapus oleh waktu. Waktu terus berjalan, tahun berganti, generasi demi generasi lahir dan wafat. Namun, nama Umar tidak pernah padam dari ingatan manusia. Setelah kepergiannya, kekuasaan Islam berpindah tangan kepada para penerusnya yang berusaha menjaga warisan suci itu. Di tanah Persia, kota Shustar tetap berdiri sebagai salah satu pusat ilmu dan pemerintahan yang dikenal karena keadilannya. Abu Musa telah wafat dengan tenang setelah mengabdikan seluruh hidupnya untuk menegakkan amanah Umar. Setelahnya, para gubernur yang datang silih berganti selalu berjanji untuk memimpin dengan cara yang sama, sederhana, jujur, dan takut kepada Tuhan. Rakyat Shustar hidup dalam kedamaian yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Orang-orang dari jauh datang untuk berdagang, belajar, dan mencari ilmu. Mereka melihat bagaimana Islam tidak hanya mengubah negeri, tetapi juga jiwa manusia. Di setiap pasar, terpasang tulisan yang diukir di atas kayu, bertuliskan pesan Umar. "Timbanglah dengan jujur, jangan ambil lebih dari hakmu, dan jangan kurangi hak orang lain. Sesungguhnya, keadilan adalah kehidupan bagi hati manusia." Di sekolah-sekolah kecil yang dibangun di sekitar masjid, para guru mengajarkan kepada anak-anak tentang kisah para pemimpin terdahulu. Setiap kali nama Umar disebut, para murid menunduk hormat. Salah satu guru yang bijak sering berkata kepada muridnya, "Anak-anak, kalian mungkin tidak akan melihat Umar, tapi lihatlah hasil dari kepemimpinannya. Jalan-jalan ini yang kini aman, ladang-ladang yang subur, dan hati manusia yang damai. Semua itu karena ada seorang pemimpin yang tidak pernah tidur tenang sebelum rakyatnya kenyang." Suatu malam, di Shustar yang damai, seorang ulama tua duduk di beranda rumahnya sambil menatap langit. Di hadapannya duduk beberapa murid muda yang ingin mendengar kisah lama tentang masa kejayaan Islam. Salah satu murid bertanya, "Guru,
apakah benar Umar adalah orang yang sangat keras? Ulama itu tersenyum lembut. Umar memang keras, tetapi hanya terhadap kezaliman. Kepada orang lemah, ia selembut hujan di musim kemarau. Pernah suatu hari ia menangis hanya karena mendengar bayi menangis di tengah malam. Ia mendatangi rumah itu dan mengetahui bahwa bayi itu menangis karena lapar. Ia lalu membawa gandum dan memikulnya sendiri. Apakah itu keras? Tidak, itu kasih sayang yang tak tertandingi. Murid itu menunduk kagum. Bagaimana mungkin seorang pemimpin besar mau memikul gandum sendiri? Sang ulama menjawab, karena ia tahu bahwa kekuasaan bukan kehormatan, tetapi beban. Umar takut bukan kepada manusia, tapi kepada Allah. Itulah yang membuatnya lebih besar dari raja manapun. Salah satu murid lainnya bertanya lagi, "Guru, apakah rakyat Persia menerima Islam karena takut kepada pedang?" Ulama itu menggeleng. "Tidak, anakku. Mereka menerima Islam karena melihat akhlak orang Islam. Mereka melihat kejujuran para pedagang, ketulusan para prajurit, dan keadilan para pemimpin. Ketika Abu Musa menegakkan hukum, ia tidak membeda-bedakan antara orang Islam dan non-Islam. Ketika pajak dikumpulkan, hasilnya dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk keamanan dan kesejahteraan. Itulah yang membuat hati mereka luluh. Karena keadilan adalah bahasa yang dimengerti oleh semua manusia." Waktu terus bergulir dan Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia. Kota Shustar berkembang menjadi salah satu pusat ilmu di tanah Persia. Dari kota itu lahir banyak cendekiawan, ahli ilmu bumi, ahli matematika, ahli hukum, dan ulama besar yang menulis kitab-kitab terkenal. Di setiap lembar tulisan mereka, nama Umar sering disebut sebagai contoh pemimpin yang harus ditiru. Salah seorang cendekiawan Persia bernama Zaid bin Khalid menulis dalam salah satu bukunya, "Jika seluruh pemimpin dunia memerintah seperti Umar bin Khattab, niscaya bumi akan menjadi tempat yang penuh rahmat. Ia menegakkan keadilan bukan dengan kekerasan, tetapi dengan rasa takut kepada Tuhan. Ia tidak memiliki istana, tapi kata-katanya lebih berharga dari ribuan permata. Ia tidak punya prajurit pribadi, tapi seluruh dunia tunduk karena keadilannya." Pada masa itu, para pemimpin yang datang setelah Umar mencoba meneladani caranya. Mereka mengirim utusan ke seluruh wilayah untuk memeriksa keadaan rakyat, memastikan tidak ada yang kelaparan. Di Madinah, khalifah yang menggantikannya sering mengumpulkan para gubernur dari berbagai wilayah, termasuk dari Persia, untuk mendengarkan kisah-kisah Umar agar mereka tidak lupa akar dari pemerintahan Islam yang sejati. Suatu hari, dalam sebuah pertemuan besar di Kufah, seorang pejabat muda dari Shustar berdiri dan berkata, "Aku berasal dari kota yang dahulu ditaklukkan oleh Umar, tapi aku tidak merasa dijajah. Kami justru dibebaskan dari penindasan, sebab Umar tidak datang membawa paksaan, melainkan membawa keadilan. Kami belajar darinya bahwa kekuasaan tanpa kasih hanya melahirkan ketakutan, tetapi kekuasaan dengan keadilan melahirkan cinta." Seluruh hadirin terdiam mendengar ucapan itu. Seorang ulama tua kemudian berkata, "Benar, dan ingatlah wahai para pemimpin, keadilan adalah tali pengikat umat. Jika tali itu putus, maka seluruh bangunan akan runtuh. Jagalah warisan Umar sebagaimana kalian menjaga iman di hati kalian." Kisah Umar terus diwariskan, bukan dalam bentuk patung atau monumen, tetapi dalam bentuk nilai dan tindakan. Di setiap rumah pengadilan tertulis ayat yang dahulu selalu diucapkan Umar, "Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk berlaku adil dan berbuat baik." Di setiap masjid, para khatib selalu mengingatkan umat agar tidak menzalimi siapapun, karena kezaliman adalah awal kehancuran. Berabad-abad kemudian, ketika dinasti demi dinasti berdiri dan runtuh, ketika dunia berubah dan bahasa berganti, nama Umar tetap disebut dengan hormat.
di Persia, di Irak, di Mesir, di Andalusia, dan dimanapun Islam tumbuh, ia selalu menjadi simbol bagi pemimpin yang tidak tergoda oleh kekuasaan. Bahkan di antara para pemikir dari negeri-negeri non-Islam, nama Umar dikenang sebagai contoh keadilan universal. Beberapa penulis dari timur dan barat menulis tentangnya. Mereka tidak hanya mengagumi keberaniannya, tetapi juga kesederhanaannya. Salah satu dari mereka menulis, Umar bin Khattab adalah raja tanpa mahkota. Ia memiliki kekuasaan yang tidak dimiliki siapapun, tetapi ia tidur di tanah tanpa penjaga. Dunia modern membutuhkan 1000 Umar untuk mengembalikan makna sejati dari pemerintahan yang melayani rakyat. Di Shustar, di tepi sungai yang dahulu menjadi jalur kemenangan, rakyat masih mengenang kisah lama. Di malam-malam yang sunyi, orang-orang tua bercerita kepada anak cucu mereka tentang bagaimana kota mereka ditaklukkan. Mereka tidak menceritakan tentang perang dan darah, tetapi tentang seorang pemimpin di negeri jauh yang menangis karena takut akan dosa, tentang seorang gubernur yang menolak makan sebelum rakyatnya kenyang, tentang pasukan yang menanam pohon setelah perang agar bumi kembali hijau. Anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar, dan ketika kisah berakhir, mereka bertanya, apakah Umar akan kembali? Orang tua mereka menjawab, tidak, nak. Tapi jika kalian tumbuh menjadi orang yang adil, jujur, dan berani menegakkan kebenaran, maka Umar telah hidup kembali di dalam hati kalian. Dan sungai Shustar terus mengalir membawa kisah itu dari masa ke masa, seperti lidah sejarah yang tidak pernah berhenti berbicara. Setiap riak air yang memantulkan cahaya bulan bercerita tentang masa ketika dunia mengenal arti sejati dari keadilan. Keadilan yang tidak mengenal batas bangsa atau agama. Keadilan yang tidak menuntut balasan selain ridha Tuhan. Keadilan yang hidup di hati Umar bin Khattab, pemimpin yang mengajarkan bahwa menjadi kuat bukan berarti berkuasa atas orang lain, melainkan mampu menahan diri untuk tidak berbuat zalim meski memiliki kekuatan untuk melakukannya. Itulah warisan yang abadi, warisan yang tidak bisa dirampas waktu, tidak bisa dikubur oleh sejarah, dan tidak bisa dilenyapkan oleh perubahan zaman. Ia tetap hidup setiap kali seorang pemimpin menolak korupsi, setiap kali seorang hakim menegakkan hukum dengan jujur, setiap kali seorang manusia membantu saudaranya tanpa pamrih. Karena keadilan Umar bukan sekadar hukum, tetapi cahaya yang ditinggalkan di hati manusia. Dan selama masih ada hati yang mencari kebenaran, cahaya itu akan terus menyala, menerangi dunia yang gelap dengan sinarnya yang lembut, sebagaimana sinar bulan yang menuntun langkah para musafir di malam panjang. Berabad-abad telah berlalu sejak masa pemerintahan Umar bin Khattab. Kota Shustar yang dulu menjadi saksi penaklukan dan awal keadilan Islam di tanah Persia telah berubah rupa. Bangunan-bangunan baru berdiri, sungai yang dahulu mengalir jernih kini mengalir di antara taman dan kebun yang hijau. Tapi di antara batu-batu tua dan reruntuhan masjid lama, masih ada satu tulisan pudar yang terukir di dinding. Jangan pernah menzalimi siapapun, karena kezaliman adalah api yang akan membakar pelakunya. Kata-kata itu diyakini sebagai ucapan Umar yang dahulu ditulis oleh seorang murid dari Abu Musa. Pada suatu hari, di masa yang jauh setelah generasi pertama Islam, datanglah seorang pengembara dari Baghdad ke Shustar. Ia adalah seorang penulis yang sedang menyusun kitab tentang sejarah keadilan dalam pemerintahan Islam. Ia berjalan di antara reruntuhan kota lama, berbicara dengan penduduk tua, dan mencatat kisah-kisah yang mereka ceritakan. Di sebuah rumah kecil, ia bertemu dengan seorang lelaki tua bernama Salim, keturunan dari keluarga yang telah tinggal di Shustar sejak masa Umar. Lelaki itu sudah berusia lanjut, rambutnya putih, dan matanya penuh kebijaksanaan. Penulis itu bertanya, "Wahai orang tua yang mulia, apakah engkau masih ingat kisah tentang Umar bin Khattab dan bagaimana Islam datang ke kota ini?" Salim mengangguk pelan. "Aku tidak hidup di zamannya,
tapi kisahnya diwariskan dari kakekku, dari ayahnya, dari ayah sebelum mereka. Umar tidak pernah datang kemari dengan pasukan besar, tapi bayangan keadilannya sampai ke sini dan kami semua merasakannya. Apakah benar ia begitu sederhana seperti yang diceritakan orang? Tanya sang penulis. Salim tersenyum. Lebih sederhana dari yang bisa engkau bayangkan. Kakekku pernah bercerita, ada seorang kafilah dari Persia yang datang ke Madinah pada masa Umar. Ia melihat seorang lelaki berpakaian biasa tidur di bawah pohon tanpa penjaga, tanpa alas yang layak. Orang itu bertanya kepada penduduk sekitar, siapakah lelaki itu? Dan mereka menjawab, itulah Umar, Amirul Mukminin. Maka orang Persia itu berkata dengan mata berkaca-kaca, engkau memerintah dengan adil, maka engkau tidur dengan tenang. Kami memerintah dengan ketakutan, maka kami tidur dalam kegelisahan. Sang penulis menunduk lama, merenungi kata-kata itu. Ia lalu bertanya lagi, bagaimana mungkin seorang pemimpin bisa mengubah dunia hanya dengan keadilan? Salim menjawab, karena Umar memahami sesuatu yang dilupakan oleh banyak orang. Ia tahu bahwa manusia tidak diciptakan untuk menaklukkan manusia lain, tapi untuk menegakkan kebenaran. Ia tahu bahwa kekuasaan adalah ujian, bukan anugerah. Maka ia tidak pernah sombong. Ia berjalan di pasar tanpa pengawal. Ia mendengar rakyat kecil tanpa rasa tinggi. Dan ia menangis di malam hari, memohon ampun karena takut tidak mampu menjalankan amanah. Itulah kekuatan sejatinya. Mata penulis itu berkaca-kaca. Ia menulis di bukunya, Umar bin Khattab adalah pemimpin yang menangis karena takut kepada Tuhannya, bukan karena takut kehilangan tahta. Dunia kehilangan banyak pemimpin, tapi kehilangan Umar adalah kehilangan nurani umat manusia. Sore itu, mereka duduk bersama, memandangi matahari yang perlahan tenggelam di balik pegunungan Persia. Langit berwarna jingga keemasan, dan suara adzan maghrib bergema dari masjid tua di tepi sungai. Salim berdiri dan berkata, dengarlah, wahai anak muda, suara itu sama seperti ribuan tahun lalu ketika adzan pertama kali berkumandang di kota ini. Dan tahukah engkau, itulah warisan Umar yang sebenarnya. Ia tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan istana, tapi ia meninggalkan suara ini. Suara yang memanggil manusia kepada kebaikan, kepada keadilan, kepada Tuhan. Penulis itu menutup bukunya perlahan, menatap wajah tua Salim, dan berkata, aku akan menulis tentang Umar bukan sebagai penguasa, tapi sebagai jiwa yang membuat dunia mengenal arti damai. Salim mengangguk. Tulislah juga bahwa keadilan Umar tidak berhenti di masanya. Ia hidup di setiap hati yang mencintai kebenaran, di setiap pemimpin yang takut kepada Allah, di setiap hakim yang menolak suap, di setiap ibu yang mendidik anaknya untuk berkata jujur. Malam itu, sang penulis bermalam di rumah Salim. Ia tidak bisa tidur. Di luar jendela, angin berhembus lembut membawa suara air sungai. Ia menatap ke langit yang penuh bintang, lalu berbisik kepada dirinya sendiri. Betapa indah dunia ini jika semua pemimpin memiliki hati seperti Umar. Betapa tentram manusia jika mereka memahami bahwa keadilan lebih berharga daripada permata dan kekuasaan. Di tempat lain, ratusan tahun kemudian, para pemimpin di berbagai negeri sering membaca kisah Umar sebagai pelajaran. Mereka belajar bagaimana ia memperlakukan musuhnya dengan kasih, bagaimana ia menegur pejabat yang menindas, dan bagaimana ia menolak hidup mewah meskipun seluruh dunia tunduk di bawah pemerintahannya. Beberapa bahkan menulis aturan pemerintahan yang terinspirasi dari prinsip-prinsipnya. Salah satu pemimpin dari negeri jauh pernah berkata di hadapan rakyatnya,
Aku membaca kisah seorang pemimpin yang tidak memiliki istana, tapi memiliki cinta dari rakyatnya. Aku membaca kisah seorang lelaki yang tidak punya prajurit pribadi, tapi seluruh dunia menghormatinya. Ia bernama Umar bin Khattab. Jika aku ingin meniru siapapun dalam memimpin, maka aku ingin meniru dia. Ucapan itu menjadi terkenal dan ditulis di banyak buku sejarah. Dari waktu ke waktu, kisah Umar terus hidup di hati manusia karena nilai yang ia tinggalkan bukan hanya untuk umat Islam, tetapi untuk seluruh manusia yang mencari kebenaran. Sampai hari ini, di kota Shustar yang modern, masih ada satu masjid tua yang dikenal sebagai Masjid Umar. Di dindingnya tergantung sebuah tulisan kaligrafi yang indah berbunyi, "Keadilan adalah tiang dunia." Banyak pengunjung datang dari berbagai negeri untuk melihatnya. Mereka duduk diam di dalam masjid itu, merenung, membayangkan bagaimana dulu tanah ini dipenuhi semangat keimanan dan kejujuran. Seorang pemuda Persia yang datang berziarah pernah berkata dengan suara pelan kepada teman di sampingnya, "Aku merasa Umar masih hidup." Temannya tersenyum dan menjawab, "Ia memang masih hidup, tapi bukan dalam tubuh. Ia hidup di dalam hati manusia yang percaya pada kebaikan." Dan mungkin benar bahwa ada kehidupan lain bagi mereka yang meninggalkan warisan yang tidak bisa mati. Umar bin Khattab adalah salah satu di antara mereka. Ia tidak menaklukkan dunia dengan pedang, tapi dengan hati. Ia tidak memerintah dengan ketakutan, tapi dengan kasih. Ia tidak meninggalkan istana, tapi meninggalkan teladan yang lebih kokoh dari batu, lebih murni dari emas, dan lebih abadi dari waktu. Ketika malam turun dan angin meniup lembut pepohonan di tepi sungai Shustar, air berdesir pelan seperti berbisik, membawa pesan yang tidak pernah pudar, bahwa dunia hanya akan damai jika keadilan ditegakkan, bahwa manusia hanya akan merdeka jika pemimpinnya takut kepada Tuhan, dan bahwa sejarah sejati bukan tentang kemenangan di medan perang, melainkan tentang kemenangan hati manusia terhadap hawa nafsunya sendiri.